Halo guys, selamat datang di podcast Mengungkap Misteri. Hari ini kita akan membahas kisah misteri pesugihan Gunung Kawi. Dan di studio sudah hadir Bapak Rudi. Beliau adalah mantan pelaku praktisi pesugihan di Gunung Kawi. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih Mbak Mel. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Oke Bapak, saya mau langsung bertanya-tanya. Bapak ini katanya mantan pelaku praktisi pesugihan, betul? Ya, betul Mbak. Nah, itu bagaimana Pak awal mulanya? Kok Anda bisa dilabeli mantan pelaku praktisi pesugihan Gunung Kawi? Ceritanya panjang Mbak. Oke Bapak, bisa ceritakan kepada kami mungkin awal mulanya Bapak ke Gunung Kawi untuk melakukan pesugihan. Apakah Bapak ingin kaya, ingin jabatan, atau mungkin ingin memikat banyak perempuan, atau yang lain? Betul sekali Mbak Mel. Jadi awal mula saya melakukan pesugihan ya karena himpitan ekonomi Mbak. Saya warga miskin tidak berdaya dengan kerasnya kehidupan di desa Konoha. Emang sekeras apa sih, Pak? Ya, sekeras orang yang baru lulus sekolah mencari pekerjaan tapi dikasih syarat minimalnya pengalaman kerjanya 1 tahun. Terus ada orang dalam yang menolak pelamar kerja yang berkompeten juga multitasking. Walaupun orang terdekatnya gak berkompeten tapi ia pengecualian katanya. Terus kata dia kamu bisa kerja asalkan ada uang. Loh, kok bisa gitu? Ya gitu, saya seorang yang tidak mampu. Kemampuan saya pas-pasan, ditambah lagi saya tidak punya kenalan, kerabat maupun orang dalam. Jadi saya sekolah selama ini percuma deh, pikir saya begitu. Iya sih, Pak. Tapi gak semua lembaga perusahaan begitu. Ya memang gak semua begitu, cuman masalahnya bukan hanya itu Mbak. Di desa Konoha juga selain sulit mendapatkan pekerjaan yang gajinya juga gak seberapa itu, pajak bagi masyarakat juga makin mencekik. Selain itu ya Mbak, kalau mau jadi ojol juga sangat sulit karena persyaratan untuk membuat SIM yang semakin gak masuk akal. Iya, kita ambil sisi positifnya aja ya, Pak. Habis yang menjadi syarat tambahan itu, kita maklumi saja, Pak. Ya begitulah Mbak, dan masih banyak lagi. Nanti waktunya malah habis buat ceritain masalah ini. Iya, Pak. Kembali ke cerita tadi lagi. Dari alasan itulah saya berangkat ke Gunung Kawi. Oh, begitu. Awalnya saya juga tidak mau melakukan pesugihan Mbak, tapi ya sudahlah. Kemudian saya berangkat ke sana. Sesampainya di sana langkah kaki saya seperti ringan dan seperti ada yang mengarahkan. Padahal waktu itu saya nggak tahu harus melangkah kemana-mananya. Oh, jadi waktu itu Bapak ketika sampai di kaki gunung, Bapak pun gak tahu harus kemana untuk melakukan pesugihan itu. Iya Mbak, waktu itu juga banyak bisikan-bisikan yang mengarahkan saya buat lewat sini, jalan ke sini, yang akhirnya saya sampai di sebuah tempat di atas gunung yang tapi gak puncak-puncak amat sih waktu itu. Nah, itu tempat apa, Pak? Terus suasana tempat itu gimana? Iya, waktu itu suasana tempatnya sangat menyeramkan Mbak. Dan waktu saya kesana kan malam-malam gitu, jadi ya bisa dibayangkan naik gunung sendirian malam-malam. Oke. Terus apa yang Bapak lakukan sesampainya di sana? Di sana ada beberapa bebatuan besar dan di atasnya sudah terdapat sesajen-sesajen gitu. Dan bau menyan yang menyengat. Tiba-tiba muncul suara yang menyeramkan. Terus? Iya, suara itu bilang, Kamu siapa? Berani-beraninya kamu datang ke sini. Mau apa kamu ke sini? saya jawab dong. Saya Rudi. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa sampai di sini. Tapi saya kesini berniat baik. Dia malah ketawa loh Mbak. Ya iyalah, ketawa. Orang Bapak bilang kesana berniat baik. Biasanya orang yang kesana ya udah dicap buruk, Pak.
Ya begitulah, maksudnya kan saya kesana nggak tahu apa-apa ya Mbak ya. Tiba-tiba ditanya kayak gitu ya, saya spontan jawab gitu Mbak. Terus tiba-tiba suara misteri itu bilang, Saya tahu maksud kedatangan kamu ke sini. Kamu harusnya sadar orang yang sudah masuk ke sini dan meminta di sini itu harus ada timbal baliknya. Kamu memangnya sanggup untuk memenuhi syarat yang aku berikan? Sekali mendengar syarat ini, kamu tidak boleh kabur, tidak boleh ingkar. Apakah kamu sanggup? saya sanggup. Baik, sebelum itu, sebutkan keinginan kamu dulu. Saya ingin kekayaan yang melimpah, kekuasaan yang bisa menguasai desa Konoha, dan garis-garis cantik. Saya tidak bisa mengabulkan semua permintaan kamu untuk menguasai desa Konoha. Karena sebelumnya sudah ada yang meminta itu. Tapi selebihnya saya akan kabulkan permintaanmu itu. Dengan syarat kamu harus menyerahkan tumbal dari keturunanmu setiap 5 tahun di malam 1 syuro. Kamu harus membawa tumbal itu dan malam 1 syuro tahun ini kamu harus membawakannya atau jiwamu yang akan menjadi gantinya. Lah setelah suara itu menghilang, saya jadi bingung Mbak. Saya harus bawa tumbal itu sedangkan saya belum menikah. Jangankan menikah, teman perempuan aja pada ngejauhin saya Mbak. Lah, terus gimana itu? Ya saya akhirnya ke panti asuhan Mbak. Nyari bayi buat diadopsi terus saya tumbalin deh. Loh, kok gitu? Kan katanya harus keturunan bapak langsung. Kok bisa sih, Pak? Ya itulah hebatnya saya Mbak. Saya bisa bodohi makhluk gunung kau itu. Hahaha. Terus bapak jadi kaya dan banyak perempuannya, gak? Ya iya Mbak. Dulu uang udah gak ada harganya buat saya. Terus uang itu dapatnya dari mana? Iya, waktu itu pas bayinya menghilang, tiba-tiba muncul tas. Nah, dari tas itu muncul banyak barang berharga. Uang, emas, permata, bahkan barang-barang yang aneh-aneh, Mbak. Oke. Setelah bapak dapetin itu semua, terus bapak berhentikan. Nah, bapak gak ngasih tumbal kan? Terus apa makhluk itu gak nyariin bapak? Awalnya iya Mbak, saya dikejar-kejar sama makhluk itu. Mau tidur gak tenang, mau makan gak tenang, bahkan mau buang air besar aja nyampe gak tenang Mbak. Sampai akhirnya saya ketemu makhluk itu terus saya lari. Kebetulan waktu itu sedang ada pengajian di masjid dekat rumah saya. Saya lari ke sana dan ketemu orang sakti di sana. Dan saya ditolong sama orang sakti itu. Sampai akhirnya orang itu melawan makhluk yang mengejar saya Mbak. Dan akhirnya mereka bertarung. Ya sudah, pasti yang menang orang sakti itu Mbak. Nah dari situ saya tobatan nasuha Mbak, gak ngelakuin dosa itu lagi dan rajin beribadah aja Mbak. Insya Allah kalau kita rajin beribadah, menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah, kita akan dilindungi oleh Allah. Jadi seberat apapun kehidupan, sebaiknya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah agar hidup kita tidak terjerumus ke jalan yang sesat. Begitu Mbak. Wah, amazing. Cerita bapak ini luar biasa. Itu menginspirasi sekali generasi muda saat ini. Berarti saat ini harta bapak dan semua perempuan itu murni hasil jernih payah bapak, kerja keras bapak gitu. Ya gak juga Mbak, saya kan masih nyimpan tas ajaib itu. Hehehe. Hah?